Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait tentang perbandingan antara matematika dalam budaya lokal Indonesia dan matematika dalam kurikulum sekolah. Adapun anggota kami terdiri dari saya sendiri yaitu Agustina Mayandile Sinaga dan ada juga Ibu Melda Melina Siska Marpaung, ada Pak Marinus Durul dan Ibu Noveria Dati. Selanjutnya, di sini kami akan memaparkan sebagai berikut. Adapun yang akan kami paparkan pendahuluan, contoh penerapan etnomatematika dalam pembelajaran, manfaatnya bagi siswa, dan terakhirnya akan kami simpulkan dari topik ulasan yang akan kami sampaikan. Matematika yang diajarkan di sekolah biasanya dianggap sama di mana-mana dan didasarkan pada fakta. Namun, etnomatematika mengakui bahwa matematika dapat berbeda dalam berbagai budaya. Bandingkan konsep matematika yang ditemukan dalam budaya lokal dengan konsep yang diajarkan dalam kurikulum sekolah dengan menggunakan contoh budaya Indonesia. Di sini permasalahannya adalah bagaimana kami menjelaskan perbedaan ini dalam membuat pembelajaran matematika lebih menarik dan bermanfaat bagi siswa. Sebelum ke sana, kami akan membahas terlebih dahulu apa itu etnomatematika di sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa etnomatematika adalah pendekatan yang mengakui bahwa konsep matematika itu bervariasi berdasarkan budaya dan pengalaman masyarakat setempat. Seperti di Indonesia, terdapat banyak praktik matematika yang telah lama digunakan oleh masyarakat lokal, yang seringkali tidak diperkenalkan dalam kurikulum sekolah. Banyak terdapat perbedaan, namun perbedaan-perbedaan inilah yang akan membawa manfaat signifikan bagi pembelajaran siswa. Ketika matematika diajarkan dengan mengintegrasikan contoh-contoh dari budaya lokal, siswa dapat melihat relevansi matematika dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini sangat membantu siswa dalam membangun koneksi antara konsep abstrak yang dipelajari di sekolah dengan pengalaman konkret dalam lingkungan budaya mereka. Untuk pembahasan selanjutnya, akan saya serahkan kepada Ibu Melda. Oke, baik, saya akan lanjutkan penerapan etnomatematika di Indonesia dalam pembelajaran. Menerapkan etnomatematika dalam belajar sistem bilangan. Untuk budaya lokal, beberapa suku di Indonesia memiliki sistem bilangan unik. Misalnya, suku Baduy menggunakan sistem bilangan berbasis 5, sedangkan suku Asmat memiliki istilah khusus untuk bilangan yang terkait dengan jumlah bagian tubuh. Nah, di dalam kurikulum sekolah, mengajarkan sistem bilangan desimal, yaitu berbasis 10 yang digunakan secara global. Berikutnya, menerapkan etnomatematika di dalam geometri. Dalam budaya lokal, rumah adat seperti rumah gadang di Minangkabau dan rumah joglo di Jawa menggunakan prinsip geometri dalam desainnya, seperti simetri, proporsi, dan keseimbangan struktur. Sementara dalam kurikulum sekolah, mengajarkan konsep geometri melalui bentuk-bentuk ideal, seperti segitiga, persegi, dan lingkaran, seringkali tanpa konteks budaya. Menerapkan etnomatematika dalam pola dan simetri. Di dalam budaya lokal, batik dan kain tenun khas Indonesia menggunakan pola matematis seperti translasi, rotasi, dan refleksi dalam motifnya. Sementara dalam kurikulum sekolah, konsep transformasi geometri diajarkan dalam bentuk abstrak dengan contoh-contoh dari buku pelajaran. Selanjutnya, menerapkan etnomatematika dalam matematika dan dalam sistem pertanian dan perikanan. Di dalam budaya lokal, petani padi di Bali menggunakan sistem subak yang mengatur irigasi berdasarkan perhitungan waktu tanam dan siklus air, yang melibatkan konsep aritmatika dan statistik. Sementara dalam kurikulum sekolah, mengajarkan konsep statistika dan peluang tanpa menghubungkannya dengan praktik kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Noveria. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan manfaat bagi siswa. Adapun manfaat etnomatematika bagi siswa ada berbagai macam. Yang pertama, menciptakan pembelajaran matematika yang lebih relevan dan menarik bagi siswa. Yang kedua, membantu siswa untuk menghargai dan memahami warisan budaya mereka sendiri. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman belajar yang lebih beragam dan mendalam melalui kolaborasi dengan komunitas lokal. Yang keempat,
membuat pembelajaran matematika lebih menarik, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan bermakna bagi semua siswa. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan kesimpulan. Kesimpulan dari semua penyajian kami yaitu dengan memahami dan mengapresiasi perbedaan antara matematika dalam budaya lokal dan matematika formal di sekolah, pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna dan relevan bagi siswa. Pendekatan ini tidak hanya membantu siswa memahami konsep matematika dengan lebih baik, tetapi juga mengembangkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya mereka sendiri. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung pengembangan pemahaman matematika yang holistik. Sekian presentasi kelompok kami dari kelompok 2. Atas kekurangan kami mohon maaf dan segala saran kami juga menerima dengan baik. Untuk itu kami tutup dengan satu pantun. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam.